Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Matondang dengan NIM 20110-259. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia abad ke-17 sampai 18 yang berjudul Islam di Indonesia dan awal persentuhan dengan hegemoni Barat. Istilah hegemoni memiliki ciri dari politik yang berupa menguasai. Di sisi lain, hegemoni pun menunjukkan bagaimana cara non-militansi mampu menguasai, mengontrol, dan mendominasi manusia. Istilah hegemoni tidak bisa disamakan dengan imperialisme klasik. Hegemoni pun berbeda dengan invasi militer. Meskipun demikian, hegemoni bisa saja diawali oleh penguasaan wilayah melalui cara militer. Hegemoni diperkenalkan oleh Antonio Gramsci saat ini menulis tentang catatan-catatan tentang perjuangan revolusinya di dalam penjara. Dari catatan-catatan tersebut terciptalah konsep hegemoni. Barat dan kerajaan Islam di Nusantara. Kondisi mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada masa menjelang kedatangan bangsa Belanda pada akhir abad ke-16 dan abad ke-17 keadaannya berbeda-beda, baik dalam proses Islamisasi yang terjadi di dalamnya maupun kemajuan politik yang dialami saat Belanda datang di Pulau Sumatera. Penduduk Islam sudah datang sekitar 3 abad jauh sebelum Belanda datang. Sementara di Pulau Maluku dan Sulawesi, proses Islamisasi baru saja berlangsung. Di Pulau Sumatera, kondisi kerajaan dan masyarakat Islam sudah lama terbentuk. Pada abad ke-16, kerajaan Aceh menjadi masyarakat Islam sudah lama terbentuk. Pada abad ke-16, kerajaan Aceh menjadi sangat dominan, terutama karena para pedagang di sana menghindar dari Malaka dan memilih Aceh sebagai pelabuhan transit. Aceh berusaha menarik perdagangan internasional dan antar kepulauan Nusantara. Di Pulau Jawa pada saat kedatangan bangsa Belanda, pusat kerajaan Islam sudah pindah dari pesisir ke pedalaman, yaitu dari Demak ke Pajang kemudian ke Mataram. Pada 1619, seluruh Jawa Timur praktis sudah berada di bawah kekuasaan Mataram, yang ketika itu di bawah Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah kontak-kontak bersenjata antara kerajaan Mataram dengan POC mulai terjadi. Di Pulau Sulawesi pada akhir abad ke-16, pelabuhan masyarakat Makassar berkembang dengan pesat dikarenakan letaknya sangat strategis, yaitu tempat persinggahan ke Maluku, Filipina, Cina, Patani, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Indonesia bagian barat. Sementara itu Maluku, Banda, Seram, dan Ambon sebagai pangkal atau ujung perdagangan rempah-rempah menjadi sasaran pedagang barat yang ingin menguasainya dengan politik monopolinya. Ternate dan Tidore dapat terus dan berhasil mengalahkan dominasi total dari Portugis dan Spanyol, namun ia mendapat ancaman dari Belanda yang datang ke sana. Dan yang ketiga, munculnya lanskap baru. Kehadiran POC di Kepulauan Nusantara ini tidak dilakukan lagi memberikan efek atau akibat yang tidak menyenangkan bagi penduduk pribumi dalam hal perdagangan. Lebih dari itu, kedatangan orang-orang Belanda di Indonesia tersebut juga telah mengancam institusi perpolitikan umat Islam saat itu. Bahaya ini belum mengancam ketika motif petualangan dan ekonomi masih dijalankan secara wajar. Banyak penguasa lokal Muslim yang menyambutnya dengan ramah. Akan tetapi ketika keinginan memonopoli perdagangan telah multi timbul, orang-orang Belanda pun mulai mengintervensi institusi perpolitikan Islam Indonesia yang pada umumnya tidak stabil. Penetrasi Belanda dalam dunia politik seringkali justru diundang oleh konflik internal suatu kerajaan atau konflik antar kerajaan Indonesia. Dan yang keempat, ulama Jawa dan pesantren. Awal mula berdirinya pesantren di Jawa, terdapat kesepakatan di antara ahli sejarah Islam yang menyatakan bahwa pendiri pesantren pertama adalah dari kalangan Wali Songo. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa dari mereka yang pertama kali mendirikannya.
Ada yang menganggap bahwa Maulana Malik Ibrahim lah pendiri pesantren pertama. Dan ada pula yang menganggap Sunan Ampel. Bahkan ada pula yang menyatakan pendiri pesantren pertama adalah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Akan tetapi pendapat terkuat adalah pendapat pertama, karena pendirian pesantren pada periode awal ini terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri atau Gresik, Sunan Ampel, Surabaya, Bonang, Tuban, Kudus, Lasem, Cirebon, dan sebagainya. Cikal bakal lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya. Meski pada waktu itu belum disebut pesantren, tetapi bisa dikatakan kalau yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dan yang kelima, surau di Minangkabau. Kata surau bermula dari istilah Melayu Indonesia dan penggunaannya meluas sampai di Asia Tenggara. Sebutan surau berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Sebutan surau berasal dari Sumatera Barat. Sebutan dan istilah ini pernah digunakan atau warisan sebagai tempat penyembahan agama Hindu-Buddha. Pada masa awalnya, surau juga digunakan sebagai tempat penyembahan ruh nenek moyang. Keberadaan surau cenderung mengambil tempat di puncak atau daratan yang tinggi untuk melakukan kontemplasi atau asketis para warga yang sedang bermunajat kepada Yang Maha Agung. Sehingga bangunan surau dikesankan sebagai bangunan yang mistis karena memiliki karamat atau sakral yang dipercaya oleh segenap warga di sekelilingnya. Surau dalam sejarah Minangkabau diperkirakan berdiri pada tahun 1356 Masehi, yang dibangun pada masa Raja Aditya Warman di kawasan Bukit Gombak. Dalam lintasan sejarah Nusantara, bahwa pada masa ini adalah masa keemasan bagi agama Hindu-Buddha, maka secara tidak langsung dapat dipastikan bahwa eksistensi dan esensi surau kala itu adalah sebagai tempat ritual bagi pemeluk agama Hindu-Buddha. Setelah keberadaan agama Hindu-Buddha mulai surut dan pengaruh selanjutnya digantikan Islam, surau akhirnya mengalami akulturasi budaya ke dalam agama Islam. Setelah mengalami Islamisasi, surau akhirnya menjadi pusat kegiatan bagi pemeluk agama Islam, dan sejak itu pula surau tidak dipandang lagi sebagai sesuatu yang mistis atau sakral. Dan yang terakhir, Dayah di Aceh. Dayah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh dan Nusantara. Ia telah lahir dan berkembang seiring dengan lahir dan berkembangnya ajaran Islam di Aceh. Dayah juga telah banyak memberikan andil dalam perkembangan dan kemajuan Aceh. Melalui Dayah, nilai-nilai keacehan dan keislaman diwariskan dari generasi ke generasi. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, Dayah merupakan pusat pengembangan dan pembinaan masyarakat. Dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan penyebaran agama dan mempunyai peranan tertentu. Setelah Belanda berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara, Dayah menjadi pusat perlawanan pertahanan terhadap kekuasaan Belanda. Dayah berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam di kalangan masyarakat dan sebagai pusat untuk melawan para penjajah. Dayah ini lebih terfokus kepada materi-materi praktis, terutama tauhid, fikih, dan tasawuf. Berdirinya Dayah merupakan tujuan untuk mendidik masyarakat agar lebih dapat memahami ajaran-ajaran agama, serta keberadaan Dayah di tengah-tengah masyarakat sudah menjadi sebagai sebuah kebutuhan bagi masyarakat dalam menimba ilmu guna memperbaiki baik dari segi akhlak maupun moral. Dengan demikian,
penulis menyadari betapa pentingnya mengetahui sejarah Dayak di Aceh. Tempat belajar bagi masyarakat secara umum adalah Dayak. Pendidikan Dayak pada saat ini dimulai dari tingkat rendah ke tingkat menengah dan tingkat tinggi. Belajar tingkat rendah dan menengah dilakukan di rumah atau di meunasah, diajarkan oleh santri yang sudah tinggi ilmunya, sementara Teung Kurangkang itu belajar bersama Teung Kuci atau ulama besar atau pimpinan Dayak. Sedangkan tingkat tinggi dilakukan dengan mengundang seorang teungku atau ulama untuk mengajar di rumah. Bahkan pada tingkat khusus dalam cabang pengetahuan tertentu, hal ini terbukti dengan jumlah Dayak terus berkembang. Jumlah ulama tenaga pengajar terus tumbuh atau bertambah. Sultan mengundang ulama-ulama di luar negeri, baik untuk kepentingan mengajar dan kepentingan kerajaan sebagai konsultan di bidang hukum Islam. Sebagian ulama Aceh ikut memperdalam ilmunya dengan memilih tempat ke Makkah dan Madinah. Bukti lainnya adalah terdapat sejumlah kitab-kitab hasil karya ulama Aceh bereputasi internasional seperti pemikiran Hamzah Pansuri, Samsuddin al-Sumatrani, Naruddin al-Ranini, dan Abdul Raufal Singkili yang telah memberi warna pemikiran Islam di Asia Tenggara sejak abad 16 sampai 17 bahkan sampai sekarang. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.